Maaf ya, aku pulang telat lagi. Sesibuk itu ya? Iya sayang, kamu tahu kan bisnis kita sekarang makin besar. Mas makin sibuk. Bener nih. Atau ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Ya ampun sayang, nggak ada. Mas pusing gini, masa kamu tega tuduh yang enggak? Entahlah. Makan bareng yuk, aku udah masak. Kebetulan Mas pulang mandi, mau berangkat ke kantor sekarang. Nanti telat meeting. Dari kemarin perasaan meeting terus. You know lah Beb, it's a business. Oke, go on. Love you darling. Aku berangkat ya. Aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan sama Mas Gibran. Dari kemarin sifatnya berubah. Aku nggak boleh meremehkan feelingku sendiri dan berpikir positif terus-menerus. Ini adalah sebuah pertanda. Awas aja Mas Gibran kalau kamu coba-coba selingkuh. Kamu nggak tahu berhadapan sama siapa. Pokoknya aku harus cari cara biar si Gibran mata keranjang ini kapok. Kita lihat jalan mana yang berusaha merebut Mas Gibran dari aku. Hai, jangan lupa klik subscribe ya. Maaci, selamat menonton. Ayo pikirkan gimana caranya, ayo pikirkan secara logika, ayo gimana Thalia, ayo pikirkan secara logika. Aku punya harta dan kuasa, harusnya hal kayak gini gampang kan? Ish. Gibran dan Thalia adalah sepasang suami istri yang sangat kaya. Selama 3 tahun pernikahan, Thalia sudah sangat mengenal suaminya itu. Ia sadar, semakin tinggi mereka, semakin kencang angin yang menerpa. Oleh sebab itu, Thalia yakin, di luar sana ada banyak wanita yang berusaha melengsarkan posisinya hanya karena kekayaan suaminya. Sebagai wanita cerdas, ia tidak tinggal diam. Ia memulai rencana yang lebih licik. Kenapa dari tadi orang-orang melirik ke arah saya ya, Pak? Saya mau nanya deh Aura, kamu mandi gak sih? Kamu habis dari mana? Mandi kok, Pak. Kamu cium apa enggak sih? Kamu jangan bikin saya malu. Cium apa ya, Pak? Kamu tuh bau tai ayam kuning Aura. Ya ampun, saya minta tolong kamu bersihin deh. Mungkin kamu habis nginjek. Iya, dari tadi saya cium, tapi bukan saya, Pak. Tidak ada aroma busuk apapun sebelum kamu kesini Aura. Sekarang baunya menyeruak. Aura cepat sana, kamu bikin saya malu. Ini restoran mahal Aura. Enggak, Pak. Tadi saya ke toilet nggak ada kok. Kamu habis dari kandang ayam apa gimana sih? Sumpah Aura, saya gak tahan. Kamu tolong pergi dan cek diri kamu sekali lagi. Saya akan tunggu. Tapi, Pak. Kita bertemu lain kali. Saya akan bayar taksi buat kamu. Pak, tunggu, Pak. Ih, Pak Gibran bener-bener loh ya. Jangan-jangan bener ada tai ayam di kepala gue. Hah? Apaan nih? Apaan nih? Sialan, busuk banget. Pantes semua orang liatin gue jijik. Bisa-bisanya ada tai ayam di kepala gue. Jangan-jangan pelakunya orang yang sengaja nabrak gue di toilet sebelum masuk ke restoran. Kurang ajar orang itu. Gara-gara dia kencan gue sama Pak Gibran berantakan. Lagian kok bisa tuh orang bawa tai ayam? Kesel banget gue. Brengsek emang. Halo Alvin, saya ada kerjaan buat kamu. Dulu kamu yang nanya kerjaan kan? Halo Thalia. Boleh tuh, masih nganggur soalnya nih. Tugasnya mulai malam ini, bukan tugas biasa. Wah, serius amat. Apa nih tugasnya? Mau biasa, mau luar biasa, saya mah gas. Yang penting duitnya. Saya akan kasih kamu imbalan yang banyak. Tugas kamu malam ini adalah kamu ikutin kemana suami saya pergi dan beritahu saya jalan mana yang jalan dengan si brengsek itu. Hah? Maksudnya suami kamu selingkuh, Tal? Aduh, Alvin, kamu jangan banyak nanya deh. Tugas kamu ya cukup kerjain apa yang saya perintah. Keburu gak ada waktu nih. Iya, siap bos. Apa tadi? Ih, kamu ikuti suami saya dan lihat cewek mana sama dia jalan. Suami saya belum jalan, dia masih di kantor meeting sampai jam 8. Abis itu saya yakin dia mau ke suatu tempat nemuin selingkuhannya. Nah, nanti kamu lihat siapa si cewek sialan itu. Abis itu bikin suami saya ilfil sama dia. Paham nggak? Paham, ya paham. Tapi gimana caranya saya bikin suami kamu ilfil, Thalia? Ya gak tahu gimana kek sana. Kamu pikirin lah. Pokoknya aku mau bertindak dengan mulus tak terdeteksi.
Kamu bikin dia bau kek apa gimana? Atau tumpahin sesuatu kek ke bajunya atau apalah. Ish, gimana sih? Kamu kan dulu anak paling nakal pas SMA. Oh, kayak gitu ya. Siap deh, Tel. Kamu duduk manis aja, aku punya ide buat ngerjain pelakor ini. Oke, aku tunggu info kamu. Semakin memuaskan hasilnya, semakin mahal bayaran kamu. Siap, Bos. Ini mah gampang. Pak, saya minta maaf soal semalam karena saya bikin Bapak malu. Gak apa-apa, Aura. Lagian kok bisa hal itu terjadi? Saya juga nggak tahu, Pak. Tiba-tiba ada di rambut saya. Sebelumnya ada orang yang nabrak saya gitu. Kayaknya dia deh. Baik. Lupakan. Lain kali saya akan ajak kamu. Jangan ulangi. Pastikan kamu prepare. Iya, Pak. Kamu siapkan berkas dan pembukuan, kita akan meeting. Iya, siap, Pak. Kamu boleh pergi. Baik, meeting kali ini saya akan mulai dengan membahas statistik data bulan ini dan total profit perusahaan. Apa ada masalah, Aura? Maaf, Pak. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Kalau kamu butuh ke toilet, silakan. Enggak kok, Pak. Oke, kemarin pertanggal Desember... Aura? Ya ampun, kok bisa sih aku kentut terus? Aura, kayaknya kamu memang perlu ke belakang. Iya, Pak. Saya izin ke belakang. Silahkan. Aura, apa-apaan kamu ini? Memalukan. Maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Saya tahu, tapi kamu melakukan hal konyol seperti itu di depan investor. Baunya busuk bikin malu saja. Tindakan kamu tadi merusak fokus dan suasana. Maafin saya, Pak. Kenapa kamu menjijikan gini sih? Kamu tahu Mena nggak sih? Kalau memang sulit dikontrol, kamu langsung beritahu saya dan izin ke belakang, Aura. Ya ampun. Iya, Pak. Saya nggak tahu perut saya tiba-tiba sakit. Kamu ini tidak elegan sama sekali. Maaf, Pak. Kurang ajar. Padahal Pak Gibran udah masuk ke perangkap gue. Lagian kenapa akhir-akhir ini gue sial terus sih? Gue gak ada salah makan apapun juga kok. Kenapa pakai kentut-kentut segala coba? Gue malu banget gila. Bisa jadi gosip sekantor gue, sialan banget nih. Pengen ngilang aja gue. Halo sayang, iya kenapa? Kenapa belum pulang sih? Iya, bentar ya. Aku selesain kerjaan lagi. Mau dibawain apa? Nggak ada. Aku maunya kamu pulang. Iya. Ini 30 menit lagi aku sampai. Awas lama. Iya, sayang. Pak Gibran? Pak Gibran, kamu mengenal saya? Kamu siapa dan ada keperluan apa? Justru Bapak yang memerlukan saya. Apa maksudmu? Saya tahu siapa Aura, dan saya tahu siapa Thalia bagi Anda, Pak Gibran. Apa maumu, ha? Jangan dekati calon istri keempat Om saya, Aura. Calon istri, Om? Maksudmu? Pak Gibran, saya nggak habis pikir kenapa Anda tega berkhianat di belakang Thalia, seorang wanita berparas cantik dan cerdas. Jika memang Anda mau bersama Aura, tukarkan dia dengan istri Anda. Bagaimana? Saya tidak mengkhianati istri saya, jangan sok tahu kamu. Saya berbicara berdasarkan data. Anda butuh bukti? Saya punya dan lengkap, Pak Gibran. Foto-foto Anda bersama Aura bisa saja bocor dan diketahui Thalia kalau saya mau. Saya tidak ada hubungan apapun dengan Aura. Oh ya? Baik. Jadi bagaimana kalau saya mengambil istri Anda? Pertama kali saya melihatnya, saya terpana. Dan saya yakin dia akan cepat jatuh cinta dengan saya. Saya tampan dan tidak kalah kaya raya dari Anda. Otot saya lebih berisi, dan yang terpenting adalah saya setia. Apalagi kalau Thalia tahu kelakuan Anda seperti ini, mudah baginya berpaling. Kurang ajar, ambil saja jalangmu si Aura, dan jangan berani-beraninya kamu mencoba mendekati Thalia. Aura bukan jalang saya, dia milik om saya. Saya tidak selera dengan pelakor, karena saya tahu nilai saya. Saya lelaki berkelas, Pak Gibran. Saya akan berikan apapun yang kamu mau, asal jangan sekali-kali kamu ikut campur urusan saya dan istri saya. Anda lucu sekali, Pak Gibran.
Saya di sini tak untuk disuap. Untungnya mood saya lagi bagus, jadi saya masih memberikan Anda kesempatan. Selamat malam. Hah? Nomor baru siapa ini? Dia mengirim pesan apa? Audio. Aku yakin Pak Gibran akan jatuh ke tanganku. Aku akan menguras hartanya. Setelah dia jadi gembel, aku akan buang dan mencari lelaki kaya baru. Pak Gibran memang bodoh. Lelaki yang mudah terpedaya wanita seperti dia, pantas dikuras hartanya. Kurang ajar. Kirain selama ini Aura berbeda dengan wanita lain. Ternyata sama-sama hanya ingin hartaku saja. Sialan. Lihat aja nanti Aura. Dasar wanita problematik. Jangan-jangan benar apa yang dikatakan lelaki tadi di restoran. Jangan sampai istriku Thalia tahu dengan semua ini. Atau aku akan kehilangan dia. Maafin aku Thalia. Tapi apa salah saya, Pak? Keberadaanmu di sini saja sudah salah, Aura. Tapi saya kan kerjanya bagus, Pak. Kerja bagus saja tidak cukup, Aura. Saya ingin mempertahankan rumah tangga saya. Saya tahu motifmu mendekati saya. Saya sudah sangat baik memberimu uang pesangon dan menyuruhmu untuk mengundurkan diri, bukan saya yang memecatmu. Hari ini, saya mau menerima surat pengunduran diri kamu. Tapi Pak, Saya tidak ingin mendengar apapun. Dan saya tak ingin banyak bicara. kurang ajar Pak Gibran. Bisa-bisanya dia membuang gue seperti ini. Bahkan gue belum mendapatkan apapun darinya. Sayang, maaf ya, aku baru jemput kamu. Sumpah, istriku ini cantik banget ih. Iya dong, aku kan selalu cantik. Kelihatan bahagia banget ya abis nyalon. Itu bunga dapat dari mana? Itu yang bikin bahagia sayang. Karena tiba-tiba ada cogan yang kasih bunga coba. Aku jadi salting. Hah? Cogan? Mana? Itu tuh sayang. Hah? Lelaki itu lagi. Berani-beraninya dia mencoba mendekati Thalia. Kurang ajar. Aku udah transfer ke rekening kamu. Memuaskan, Elvin? Tugas yang lo kasih mah gampang, Thalia. Lo enak ya sekarang bisa nikah sama orang kaya. Mungkin. BTW, gimana caranya lu kirim audio itu? Pakai AI, Tal. Zaman sekarang apa sih yang gak bisa dimanipulasi? Lu pinter banget, Alvin. BTW, cowok yang lu suruh ganteng banget. Nemu di mana? Gue nemu di gym, Tal. Cowok-cowok ganteng berotot kan banyak. Dianya nggak mau dibayar. Sukarela mau. Dan lebih gongnya lagi, dia anaknya Pak Juanda, Tal. Pemilik PT Tekstil kaya. Udah pasti kaya. Dia gabut kali makanya mau bantuin. Hah? Serius? Lu sampai suruh kasih bunga segala? Hah? Bunga apaan? Nggak ada. Gue cuma suruh labrak Pak Gibran. Tapi kemarin pas di salon, dia ngasih gue bunga, Vin. Hah? Dia beneran naksir sama lo kali? Iya kali. Kalau iya sih... Jaga pikiran lo, Tal. Lu udah punya suami. Dia kan berondong. Meskipun, lu jangan baper sama modisnya berondong. Iya deh, iya. Gue cuma gak mau milik gue direbut sama siapapun. Makanya gue lakuin ini semua, Vin. Gue gak akan segan melakukan apapun.